Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Supratman dan siap-siap Yang Mulia Pak Kahar Muzakir. Iya. Terima kasih Yang Bapak Mulia. Supratman, Pak Kahar. Oh iya, Pak Dasko ya. Setelah Pak Pratman, Pak Dasko. Berikutnya Pak Kahar begitu. Silakan. Pak Sudah Pratman. bisa saya mulai Yang Mulia? Sangat bisa. Silakan. Terima kasih. Saudara pengadu, sebelum saya masuk dalam pertanyaan itu, saya perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persidangan ini Yang Mulia, pimpinan. Berdasarkan pasal 132 Undang-Undang MD 3, ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Ini harus saya sampaikan saja. Apa konsekuensinya? Yang saya khawatirkan nanti setelah kita keluar dari sini, karena kita anggota MKD, tiba-tiba ada kelompok masyarakat atau masyarakat melaporkan kita semua melanggar undang-undang. Perlu saya tegaskan dulu ini. Kalau ini yang terjadi kemudian ada yang melaporkan kita, dan itu harus diproses oleh MKD lagi, maka ini persidangan akan berhenti lagi karena semua harus nonaktif. Itu jadi sekedar saya ingatkan saja bahwa Undang-Undang MD 3 itu kita langgar. Yang kedua, sekarang saya masuk ke substansi. Saya ingin tanya kepada saudara pengadu, apa yang saudara pengadu tahu dalam pertemuan yang pertama? Atau saya dahului dulu pertanyaan, apakah saudara pengadu tahu bahwa pertemuan pertama itu ada? Informasi dari Pak Ma'ruf ada. Ya. Saudara pengadu tahu, tidak apa-apa, ini berarti informasi kan sama juga, perbuatan ketiga juga informasi. Kalau Anda tahu tentang, saudara pengadu tahu tentang ada pertemuan yang pertama, apa yang saudara pengadu tahu, siapa semua yang hadir dari pertemuan pertama? Pertemuan pertama itu sebetulnya menurut informasi dari Pak Ma'ruf lagi bahwa diminta bertemu untuk... Bukan, maksud saya pertemuan pertama itu apakah hanya antara Pak Ma'ruf dengan Pak SN, Pak Setia Novanto, atau ada yang lain? Ini yang mau kami sampaikan Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi diminta bertemu, tapi kemudian karena tidak paham konteksnya kenapa harus ketemu Ketua DPR, kemudian beliau menulis surat kepada 3 lembaga legislasi, jadi MPR, DPR, dan DPD. Kemudian menulis surat untuk melakukan courtesy call sebagai pimpinan baru di Freeport. Bertemu dengan pimpinan MPR secara tim, begitupun dari Freeport secara tim. Bertemu dengan DPD juga tim, dari Freeport juga tim. Tapi ketika hendak bertemu Pak SN, Pak SN memberi pesan lewat protokolnya bahwa yang bertemu hanya Pak Ma'ruf dan yang bertemu dari DPR juga hanya Pak Novanto. Nah, di dalam pertemuan itu... Saya tidak butuh konteks soal materi pertemuan. Saya hanya mau tahu siapa yang hadir, yang sepengetahuan saudara teradu. Apakah hanya Pak SN dengan Pak Ma'ruf Samsudin? Ya. Oke. Yang kedua, tadi juga saudara pengadu menyatakan bahwa tahu ada pertemuan kedua. Siapa lagi yang hadir di pertemuan kedua? Yang kira-kira informasinya katakanlah dari Pak Ma'ruf. Saudara Muhammad Reza Khalid. Di pertemuan kedua? Karena di pertemuan pertama, SN sudah mengatakan, nanti kita atur waktu, ngopi-ngopi, saya punya teman yang akan saya perkenalkan. Jadi pertemuan pertama, saudara Reza Khalid tidak hadir sepengetahuan teradu ya? Pengadu ya? Tidak hadir. Pertemuan kedua, apa materinya yang dibicarakan? Kami tidak mencari tahu lebih jauh karena tidak ada hal-hal yang... Cukup. Artinya saudara pengadu tidak tahu materi pertemuan. Ini yang saya maksud, kita harus ungkap motifnya, jadi harus saya tanyakan. Saya khawatir saja, dan harus saya pertanyakan. Sejauh mana sebenarnya hubungan antara saudara pengadu dengan saudara Reza Khalid ini? Bagaimana hubungan kerja atau mungkin pernah hubungan personal, hubungan apa dengan saudara Reza Khalid? Kami tidak saling mengenal, saya tidak pernah bertemu.
dan tidak pernah berinteraksi dalam hubungan kerja Sama sekali tidak ya? sama sekali. Baik dari sisi bisnis maupun dari sisi personal, sama sekali tidak pernah. Tidak ada, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Ini penting saya kemukakan karena kita khawatirkan jangan sampai ini persoalan personal akhirnya timbul ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, yang kedua, yang berikut saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan keterangan pengadu dari tadi, bahwa semua informasi yang didapatkan oleh oleh saudara pengadu ini datangnya dari Pak Ma'ruf Samsudin. Artinya semua peristiwa yang diketahui ini sebenarnya adalah pengadu ini bukan sumber yang jelas untuk harus kita dengar dari sisi bukti rekaman yang ada. Jadi tidak perlu sebenarnya kita konfirmasi apa-apa soal rekaman ini kepada saudara pengadu karena memang pengadu tidak tahu apa-apa karena hanya sekedar diberitahu dan untuk disampaikan. Tetapi ada satu hal yang menarik buat saya untuk kita telusuri, ini sekali lagi berkaitan dengan motif ya. Kontrak dengan Freeport itu kan berakhir tahun 2021, Pak. Tahun 2021 dan berdasarkan ketentuan undang-undang menyatakan bahwa negosiasi kontrak itu, sekalipun saya ulang, tapi ini butuh penegasan yang itu harus dilakukan 2 tahun sebelum menjelang berakhir kontrak. Di beberapa media pernah saya baca bahwa saudara pengadu ini berinisiatif untuk melakukan perubahan peraturan pemerintah karena ada kendala dalam rangka membicarakan perpanjangan kontrak itu untuk mengubah PP ini supaya bisa dilakukan negosiasi kontrak itu sebelum 2 tahun itu berakhir. Ini saya baca di media. Saya mau konfirmasi kepada saudara pengadu, apakah itu benar? Apabila dicek ke notulen rapat sidang kabinet, akan terekam bahwa perubahan PP itu kaitannya dengan inisiatif pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi secara keseluruhan. Kami mengajukan tidak hanya PP, tapi juga Permen dan juga Perpres yang mencakup seluruh sektor di SDM. Jadi tidak benar bahwa usulan perubahan PP itu dikhususkan untuk membantu Freeport. Apabila PP itu dirubah, maka belasan perusahaan tambang akan mendapatkan benefit untuk bisa mereview kontrak lebih awal, karena menurut hemat kami, kontrak yang memerlukan investasi besar harusnya direncanakan jauh-jauh hari. PP-nya mengatakan baru 2 tahun sebelum kontraknya habis. Dan itu sudah kami lakukan di Migas, Yang Mulia. Di Migas itu sudah kita perpanjang supaya inisiatif itu bisa lebih dini. Jadi itu tadi ya, artinya inisiatif itu walaupun itu menjadi paket kebijakan ekonomi secara menyeluruh, tetapi pasti ini usulan ini harusnya dari Kementerian Teknis. Betul. Jadi itu inisiasinya itu harusnya dari ESDM, dalam hal ini adalah saudara pengadu. Betul. Nah, itu jadi harap dicatat bahwa inisiasi perubahan undang-undang itu adalah berasal dari Kementerian Teknis, karena ini menyangkut sekali lagi ini soal motif. Perubahan PP, Pak. Perubahan PP, ya perubahan PP. Nah, yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Prakosa tadi, saya juga perlu, karena ini perlu harus clear dan clean menyangkut istilah pembuluh rente ini, Pak Sudirman. Pertama, tadi disinggung, ini walaupun agak keluar, tetapi ada ketidakkonsistenan yang saya lihat dari sikap Bapak dalam rangka pembuluh rente ini. Supaya ini bisa clear di hadapan kita, menyangkut, tadi Bapak sebut Petral. Petral yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum dan diminta untuk dilakukan audit investigasi itu kan tahun 2012. Benar ya? Diputuskan audit bulan Mei 2015. Ya, tapi maksud saya yang saudara mintakan itu kan hanya di tahun 2012 sampai ternyata berapa tahun? Dari sejak kapan, Pak? Pertamina memutuskan skop auditnya dari 2014 mundur sampai 2012. 12. Jadi 2014 mundur ke Pertamina. Itu betul, saya tahu Pertamina. Tetapi sebagai Menteri Teknis, dan kenapa tidak dilakukan itu dibatasi, kenapa saudara pengadu itu membatasi hanya kepada tahun-tahun tertentu dan tidak sekaligus, kan mau ciptakan sistem, mau tahu semua, mau hapus ini pemburu rente. Kenapa tidak pada saat
ini kita lakukan sekalian dari tahun 2008, 2009, 2010, 2012. Kenapa tidak saudara minta kepada Pertamina untuk melakukan itu? Kepada media sudah saya jelaskan bahwa audit investigasi itu mahal. Dan sebetulnya untuk mengetahui pola transaksi itu tidak harus seluruh tahun diaudit. Cukup 1-2 tahun saja, kemudian ketemulah pola. Tetapi karena ada pertimbangan di 2012 ada perubahan policy, maka kemudian diperpanjang sampai ke 2012. Jadi sebetulnya kalau hanya mau mengetahui pola itu tidak harus seluruh tahun dilakukan audit, Pak. Yang mulia. Ya, tapi kan ini persoalannya bukan soal mengetahui pola, tapi ini berkaitan dengan dugaan publik. Itu juga penting untuk kita gali. Jangan-jangan pada masa yang lalu itu juga ternyata berkaitan dengan saudara pengadu juga. Nah, ini kan harus fair melihatnya. Justru makanya harus kita ungkap apa semua, karena komitmen Bapak itu dalam rangka untuk menghapus sistem pemburu rente ini, dan kita dukung dari sisi itu, kita pasti setuju. Tapi kenapa kalau dibilang mahal, menurut saya tidak terlalu mahal dari sisi buat perbaikan, dan itu alasan yang menurut saya tidak mendasar, karena ini kesempatan untuk konsistensi saudara pengadu untuk melihat bahwa memang ada hal-hal tertentu yang harus kita luruskan dalam bernegara ini. Nah, kenapa kalau itu terjadi kepada orang lain itu dilakukan, tetapi kalau itu menyangkut hal-hal yang berkaitan kemungkinan besar itu bisa menyentuh kepada saudara pengadu, itu tidak dilakukan. Nah, ini kan tidak konsisten. Tapi sekali lagi, ini yang saya baca di media, saya tidak tahu persoalan sesungguhnya yang ada di media. Ini perlu saudara pengadu klarifikasi dalam rangka untuk melihat motif dari sisi laporan dan pengaduan ini. Saya tidak punya kecenderungan sama sekali untuk bertindak diskriminasi, Yang Mulia. Tahun 2008 saya ditugasi oleh Direktur Utama Pertamina untuk menata supply chain, dan ketika itu saya sendiri mengalami hal-hal yang memang menyimpang, dan kemudian dengan itu kita mencoba memberikan penjelasan, tapi yang terjadi adalah mereka memutuskan untuk melanjutkan kegiatan menyimpang itu, sehingga saya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetapi sama sekali saya tidak punya motif, tidak punya niat untuk bertindak diskriminasi. Jadi saudara pengadu akui bahwa di tahun 2008 di saat saudara pengadu ada di dalam sistem, dalam hal ini adalah supply chain itu, bahwa ternyata ada penyimpangan. Tadi Anda katakan bahwa ada penyimpangan, kemudian Anda mengundurkan diri. Kalau boleh saya detailkan, meskipun ini barangkali tidak relevan dengan pokok aduan saya. 2008 dalam rangka menegakkan sistem, saya mencoba membangun unit supply chain. Kemudian tindakan pertama adalah membuka iklan supaya vendor didaftar ulang. Saudara pengadu, maksud saya gini, simpel aja, saya tidak butuh penjelasan terlalu jauh. Maksud saya, apakah di tahun 2008 itu sampai saat saudara pengadu itu mengundurkan diri, itu ada penyimpangan tidak? Saya tidak melakukan audit pada waktu itu, sehingga saya tidak bisa. Tadi Anda katakan bahwa ada penyimpangan, makanya Anda mengundurkan diri. Yang benar yang mana? Ada praktek-praktek yang cenderung menyimpang, dan karena itu saya tidak bisa bersama-sama lagi. Oke. Kalau seperti itu, ada proses penyimpangan yang terjadi dan saudara pengadu mengatakan bahwa ini tidak bisa Anda bersama-sama lagi. Kenapa tidak Anda sarankan untuk melakukan audit itu bukan hanya di tahun dari 2014 sampai ke 2012 ditarik mundur? Kenapa Anda tidak lakukan? Nah, ini yang saya maksud. Komitmen kita dalam rangka pemberantasan pemburu rente ini, kalau benar itu terjadi, itu kenapa harus tidak dilakukan? Itu yang saya maksud. Motif kita mau melihat apakah memang ini sebuah pertarungan yang bersifat personal atau sesungguhnya seperti apa. Nah, oleh karena itu di beberapa media di Kompas Mania juga sudah menyatakan, ini relevansinya dengan pertanyaan saya yang pertama soal perkenalan. Saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi dalam hubungan yang terjadi itu kelihatannya hubungan antara Reza Halik dengan saudara pengadu, tulisan yang ada di Kompas Mania itu memperlihatkan ada hubungan. Nah, saya mau dapatkan mana yang benar. Ya, saya
izin mengklarifikasi Kompasiana 18 halaman dengan judul Bukalah Topengmu Sudirman Said. Komentar saya sederhana, yang menulis tidak menyebutkan nama. Kalau dia yakin dengan apa yang ditulis, bukalah topengmu, hai penulis. Inilah saya seperti ini, saya tidak punya topeng. Yang ditulis adalah fiksi dan kebohongan. Dan mari kita duduk, yang menulis itu datang ke sini, hadapi saya. Yang menulis adalah orang yang pakai topeng, yang menyembunyikan tangannya, menyembunyikan identitasnya, tapi tangannya ada di mana-mana. Karena itu, suatu ketika saya akan perkarakan. Jadi yang mulia, sekali lagi kesimpulan saya, ini dari saya, khusus untuk materi aduan yang berkaitan dengan hasil rekaman, saya tidak terlalu tertarik untuk menggalinya karena percuma saja kita gali dari sisi itu. Karena beliau memang tidak tahu dan tidak mengalami sendiri. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia.